10 jari dipenuhi cincin emas. Hanya jari manis. Dikhususkan untukmu. Pria yang layak dengan pernyataan ini. Hanya yang menguasai 15 kekayaan dunia bajak laut. Kaisar emas, De Solo. Siapa yang bisa membayangkan? Pria yang seluruh tubuhnya dilapisi emas ini. Saat kecil bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. De Solo masa kecil. Hidup dalam kegelapan tanpa harapan. Ayah yang penjudi menghabiskan harta keluarga. Ibu yang pemabuk hanya bisa memukul dan menyalahkan. Hanya menyanyi yang bisa memberinya sedikit napas. Ia selalu berlatih vokal di depan cermin tua. Mimpi suatu hari bisa berdiri di tengah panggung. Agar seluruh dunia mendengar lagunya. Untuk melarikan diri dari rumah yang seperti neraka. Ia melarikan diri ke kota yang megah. Masuk ke dalam lingkaran elit. Namun takdir justru mempermainkannya. Ia terjebak dalam kebiasaan berjudi ayahnya. Kehilangan segalanya. Akhirnya terkurung dengan rantai besi. Dijual ke pasar budak. Saat dia berpikir hidupnya hanya tersisa kegelapan. Dia bertemu dengan Stella. Gadis yang tersenyum dan memberinya sepotong roti. Matanya seperti bintang. Suaranya lebih indah daripada semua lagu yang pernah dia nyanyikan. Pada saat itu, De Solo merasa. Dia akhirnya menangkap seberkas cahaya. Saya pasti akan menebusmu keluar. Dia bersumpah kepada Stella. Sejak hari itu, dia bekerja keras. Mengangkat barang berat di siang hari. Bekerja paruh waktu secara diam-diam di malam hari. Meskipun tangannya mengeluarkan kapalan. Selama dia memikirkan senyuman Stella. Dia merasa semangat. Akhirnya, dia telah mengumpulkan tebusan yang cukup. Dengan uang berat di saku, dia berlari ke pasar budak. Dalam hati, dia memikirkan masa depan bersama Stella berulang kali. Dia akan membawanya mendengarkan lagu terbaik. Melihat bintang-bintang yang paling terang. Tidak akan membiarkan dia menderita sedikit pun lagi. Namun, saat dia membuka pintu besar, yang dia lihat justru adalah neraka. Celestial Dragons menyeret Stella seperti menarik ternak. Cambuk itu mengena di tubuhnya. De Solo berlari dengan mata merah. Namun ia ditekan ke tanah oleh prajurit. Ia hanya bisa melihat Stella menghabiskan sisa tenaganya. Memberikan senyuman lembut padanya. Senyuman itu, menjadi rasa sakitnya yang abadi. Stella sudah meninggal. De Solo juga menjadi budak Tenryubito. Rantai besi mengikat tubuhnya. Bahkan mengunci kembali niat awalnya. Ia menatap noda darah di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar membenci kemiskinan. Jika aku punya uang, memiliki cukup banyak uang, Stella tidak akan mati. Sejak hari itu, cahaya di matanya hilang. Hanya tersisa obsesi terhadap emas. Ia memanjat dengan keberanian dan kemampuan buah emas. Melangkah naik perlahan. Merebut kekayaan. Mengambil kekuasaan. Akhirnya menjadi raja emas. Mengubah seluruh kota menjadi penjara emas. Ia mewujudkan impian masa kecilnya. Berdiri di atas panggung yang paling megah. Sorotan lampu menyoroti dirinya. Di bawah panggung terdengar teriakan kagum. Namun dia menyanyikan lagu. Jarinya tanpa sadar terus-menerus membelai jari manisnya yang kosong. Dia memiliki uang yang tak akan pernah habis. Memiliki kekuasaan di atas ribuan orang. Namun tidak akan pernah lagi melihat gadis yang memberinya roti. Gadis yang tersenyum padanya. Kemudian seseorang bertanya padanya. Memiliki begitu banyak emas. Apakah dia menyesal? De Solo tidak menjawab. Hanya membiarkan emas membentuk sosok Stella. Angin menerpa rambut patung emas. Sangat mirip dengan sosoknya yang tersenyum di tahun-tahun lalu. Ternyata ada beberapa hal. Emas tidak akan pernah bisa menggantikan. Misalnya roti di musim panas itu. Misalnya tatapan yang penuh senyuman itu. Misalnya apa yang selamanya hilang darinya. Satu-satunya cahaya.